Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu harap hari ini kabar baik dan tetap semangat ya mengikuti pembelajaran kita secara daring atau tetap berada di dalam rumah dan jaga kesehatan. Nah, materi kita kali ini ya masih lanjutan dari materi yang lalu. Kalau yang lalu kita sudah bahas tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan ya yang beliau lakukan di kota Mekah. Maka telah terjadi dakwah terang-terangan, Nabi memutuskan hijrah ke Habsyi. Kenapa hijrah ke Habsyi? Ya, karena penindasan dan penyiksaan kaum kafir Quraisy semakin keras dan membuat Nabi Muhammad dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut, turunlah surah An-Zumar yang berisi perintah hijrah. Nah, hijrah itu apa? Hijrah itu adalah keluar dari satu daerah menuju ke daerah yang lain. Ya. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah yang artinya adalah, katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah yang bernama Asimah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah kelompok pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya adalah Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali. Ruqayyah kembali bersama suaminya Utsman bin Affan bergabung dengan kelompok hijrah yang kedua. Kafir Quraisy khawatir akibat dari hijrah Habasyah. Mereka takut Islam menyebar keluar Mekah dan nantinya mereka akan mendapat bantuan dan pertolongan dari luar Mekah. Akhirnya kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan yang cerdas, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Mereka pun mengumpulkan hadiah-hadiah yang akan dibawa keduanya untuk Raja Najasyi. Mereka ingin merusak hubungan baik antara Raja Najasyi dengan orang-orang yang hijrah. Nah, ini adalah taktik dari kaum kafir Quraisy. Nah, 2 orang utusan Quraisy itu pergi ke Habasyah. Mereka menyerahkan hadiah hadiahnya kepada Raja Habasyah dan mereka meminta agar mengembalikan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan agama mereka. Maksudnya adalah orang-orang yang hijrah tadi. Nah, Raja Habasyah menolak dan sikapnya bahwa semua yang ada di tempatnya akan berada dalam perlindungannya dengan aman. Kedua utusan kembali ke Mekah dengan tangan hampa dan memberitahu sikap Raja Habasyah. Nah, kemudian yang keempat ada misi ke Taif. Ya. Misi ke Taif ini dilakukan ya baginda Rasulullah karena pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib pamannya. Setelah ditinggal keduanya, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalali dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Mereka adalah para pembesar dan penguasa di Taif yang berasal dari keturunan Sakif. Nah, misi ke Taif ini dilakukan Nabi Muhammad itu sendirian ya, tanpa didampingi sahabat yang lainnya. Nah,
akan tetapi ya, apakah misi yang dilakukan Nabi Muhammad ini mendapatkan hasil yang baik ya? Ternyata tidak ya. Nabi Muhammad berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat Taif, akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beginilah dakwah yang dilakukan Nabi, penuh rintangan, penuh halangan ya. Nah, kemudian setelah kembali lagi ke kota Mekah ya, pada tahun ke-12 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad menemui rombongan haji dari Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW dan mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Dan baiat ini dikenal dengan nama Perjanjian Aqabah atau Baiatul Aqabah ya, dimana orang-orang Yasrib ini sepertinya memberikan titik terang kepada Nabi Muhammad bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW akan diterima di kota Yasrib. Nah, apa sebenarnya tujuan dari ke-12 orang ini datang? Mereka bertujuan untuk berziarah ke Mekah ya, dan ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, mereka memberikan baiat atau sumpah setia. Apa isinya? Yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad. Kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Yang ketiga, bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Yang keempat, menyatakan tidak akan mempersekutukan Allah. Kelima, menyatakan tidak akan membunuh. Dan yang keenam, menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Nah, inilah yang dikenal dengan baiat Aqabah pertama. Dan orang-orang yang membaiat itu berjumlah 12 orang. Nah, pada tahun ke-13 kenabian ya, jamaah Yasrib datang lagi ke Mekah untuk ibadah haji dan menemui Rasulullah. Jamaah tersebut berjumlah 73 orang. Mereka meminta Nabi Muhammad untuk datang ke Yasrib untuk memberikan keterangan tentang ajaran Islam. Dan untuk memperkuat kesepakatan itu diadakan baiat atau perjanjian lagi, sumpah setia lagi. Apa isi perjanjian Aqabah yang kedua? Yang pertama, penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad. Yang kedua, penduduk Yasrib ikut berjuang untuk membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Dan yang keempat, penduduk Yasrib siap menerima segala resiko. Demikian tadi materi kita hari ini ya. Untuk selanjutnya mohon dibaca kembali, diulang-ulang kembali, dan di sini Ibu ada memberikan tugas latihan. Silakan anak Ibu kerjakan dengan baik ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.